Yang menarik, setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya, itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih? Terakhirnya? Dia alasannya kan enggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komut itu bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Darmadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu karena saya pergi umroh Prof waktu itu. Ini saya nggak bisa menjawab dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omon-omon aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau ngundang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi, ya hati-hati. Politik buzzer ini, tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung, saya bilang Ahok tuh komisaris Jasa Dirut. Pak Simon, karena waktu itu Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden, buzzernya luar biasa. Sebulan saya dihajar.
Sebulan saya diajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan, 3 hari doang dia mungkin mampu bikin bazarnya. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara komut rasa dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Ya, itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh, Pak Deka. Kalau sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, selamat bertugas. Saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo, bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul di periode 2025, 2024, 2029 ini kita bisa bersuasembada energi, bersuasembada pangan, dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri.